Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Jufri Zain Channel. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan cabang perwakilan Aceh Timur ya Pak. Perwakilan cabang Aceh Timur ya, dengan Pak Husaini terkait dengan pendidikan di Aceh Timur di tingkat SMA, SMK dan untuk cabang Aceh Timur Pak ya. Boleh disebutkan cabang Aceh Timur. Nah, sebenarnya Pak Husaini ini dulunya sebelum dia menduduki jabatan sebagai kepala cabang untuk Aceh Timur, beliau juga sudah pernah memimpin di 3 sekolah SMA. Yang pertama SMA Rantau Perlak, Pak, ya. Kemudian SMA Perlak dan juga terakhir di SMA 1 ID, Pak. Ya. Nah, latar belakang beliau cukup luar biasa di dunia pendidikan dan beliau juga sekarang duduk sebagai kepala cabang Aceh Timur. Untuk apa sekarang penyebutannya Pak kalau untuk wilayah Aceh Timur? Kepala Dinas Pendidikan Cabang Wilayah Aceh Timur. Kepala Dinas Pendidikan cabang wilayah Aceh Timur ya. Nah itu, kita tahu bahwa situasi sekarang ini adalah situasi COVID-19 Pak. Nah, dari situasi COVID-19 ini kita tahu bahwa anak-anak sekarang tidak bisa belajar secara langsung. Nah, namun mereka tetap belajar di rumah, tetap menjaga kondisi pendidikannya dan mutu. Nah, kalau Bapak bisa ceritakan sedikit bagaimana situasi ini berpengaruh terhadap dunia pendidikan itu kalau Bapak bisa gambarkan sedikit tentang itu. Terima kasih. Kalau kita bicara pengaruh artinya gini. Anak-anak kan tidak bisa tatap muka yang pertama, tapi meskipun demikian kita belajar tetap jalan, nggak boleh berhenti karena pendidikan juga boleh berhenti. Jadi kalau tidak bisa tatap muka karena memang ada wabah ini dan kita ikuti amaran dari pemerintah, ada surat edaran yang kita terima tentang pembelajaran tetap jalan, tapi mekanisme atau metodenya yang kita rubah yaitu dengan cara belajar online sekarang disebutnya. Dengan menggunakan beberapa situs, malah yang gratis. Kita coba tawarkan itu kepada rekan-rekan guru, juga dengan menggunakan fasilitas WA itu yang lebih sederhana. Untuk kita lakukan proses pembelajaran kepada anak-anak. Itu yang sudah kita lakukan dan itu sudah berjalan. Sudah berjalan, malah laporannya sudah kita terima yang disebut dengan BDR. Nah, kita tahu bahwa itu yang solusi-solusi yang akan dicoba ambil agar anak-anak tetap belajar. Ya. Nah, kondisi anak sendiri tetap terpantau ya untuk pendidikannya dan segala macam tetap terpantau oleh guru-guru Pak ya. Terpantau, yang punya media itu tetap terpantau. Terpantau. Cuman tapi kecuali kalau misalnya daerah-daerah terpencil yang nggak ada sinyal atau gimana, itu gimana atasinya? Yang nggak ada sinyal kita ambil inisiatif lain. Artinya kita minta wali kelasnya. Wali kelasnya menyiapkan bahan-bahan ajar. Kemudian kalau nggak bisa lah dikirim ke anak-anak. Nanti secara bertahap berkala, artinya berjenjang. Misalnya gini, satu-satu datang ke sekolah untuk ambil bahan, bawa pulang ke rumah untuk dikerjakan di rumah. Setelah itu nanti diantar. Itu kalau memang yang nggak ada sinyal. Yang sudah kita lakukan itu seperti yang di Lukup dan Simpang Jernih. Itu adalah upaya kita. Yang penting tidak boleh berhenti. Belajar tetap harus jalan. Artinya metode K13 belajar secara interaktif seperti itu sebenarnya metodenya Pak. Hampir-hampir seperti lebih itu. Kurang seperti itu. Di K13 itu kan ada memang harus memaparkan media pembelajaran. Dan banyak sekali sekolah-sekolah yang sudah disediakan media pembelajaran oleh pemerintah. Cuman sekarang yaitu kita memanfaatkan belajar interaktif di samping belajar tatap muka. Nah, selama ini coba kita share dulu kegiatan-kegiatan selama ini Pak, perubahan yang dulu SMA kan masih tunduk ke kabupaten dulunya. Nah, sekarang sudah dirubah dan SMA sekarang harus dengan provinsi ke Aceh. Ke provinsi. Nah, perubahan itu kira-kira dari tingkat SMA sendiri punya kendala nggak Pak dalam perubahan-perubahan itu? Sekarang nggak ada kendala lagi karena gini, sudah ada di setiap kabupaten kota kan ada perwakilan ada cabang dinas. Jadi semua kebutuhan guru baik naik pangkat ataupun
berkalanya sudah di kita di sini. Oh, udah Kita yang akan mediasi untuk membuatnya ke Banda Aceh, sehingga guru dia hanya memikirkan bagaimana mengelola belajar dengan baik, tidak lagi memikirkan bagaimana administrasinya lancar. Itu kami yang urus. Apa bedanya Pak? Ada perwakilan dengan ini kebijakannya apa bedanya? Kan sama-sama pengurusan itu. Kenapa misalnya tidak langsung ke Dinas Pendidikan Aceh Ke Timur? kabupaten. Ini kan ada Undang-Undang Nomor 14. Di situ kan amanat undang-undang. Jadi SMA itu harus dikelola provinsi. SMA, SMK dan SLB itu harus dikelola provinsi. Mungkin itu dasarnya. Iya, itu dasarnya untuk menjalankan program perubahan ini, Pak. Oke, Pak. Mulai dari awal dari perubahan itu sekarang sudah dikelola. Kita coba informasikan sedikit tentang perubahan dari kementerian nomor berapa tadi Pak? Nomor 14 undang-undang. Undang-undang kan? Undang-undang dan perubahan berarti SMK, SMA dan SLB tunduk ke provinsi. Nah, selain dari tadi sudah diatasi oleh cabang masing-masing kabupaten kota sudah ada cabang. Nah, selain dari itu kira-kira program yang dibangun di sini apa saja Pak untuk memudahkan sekolah-sekolah yang tunduk ke provinsi Pak, SMA dan SMK? Kita yang lebih fokus adalah kepada pengelolaan administrasi. Kalau dulu itu guru-guru akan harus mengantar semua berkas atau persoalan-persoalan yang mereka itu ke provinsi. Jadi itu satu kendala karena jarak tempuh dan itu membutuhkan kos yang lebih banyak. Sekarang dengan hadirnya cabang dinas, mereka kan tidak lagi perlu ke dinas provinsi. Itu dalam sisi administrasi. Kemudian dari sisi proses belajar mengajar, ini kan kita kontrol lebih mudah. Kalau dulu orang provinsi kan nggak mungkin mengontrol. Semua kabupaten kota harus turun untuk mengontrol apakah PBM itu jalan dengan baik atau tidak. Tapi dengan hadir cabang dinas, kami yang akan melakukan itu untuk mengecek apakah PBM itu berjalan dengan baik atau tidak, itu kami yang akan cek. Terus setelah itu baru kita informasikan ke pimpinan ke sana. Jadi itu salah satu. Berarti kalau misal kewenangannya setingkat apa Pak? Setingkat bidang atau yang diberikan oleh provinsi terhadap cabang? Kalau seluruhnya tidak. Kita hanya mengelola administrasi, itu aja. Mengelola administrasi dan pembinaan dan pelaksanaan pengawasan dana operasional sekolah itu juga diberi kewenangan kita, sehingga dana BOS itu sekarang kita yang ngecek. Pengawasan ya Pak ya? Kita awasi dan kita bimbing semampu kita sesuai dengan rekan-rekan. Kita awasi pengelolaan itu sehingga tidak banyak yang tidak terpakai dana BOS itu, sehingga tidak sia-sia. Itu program. Kemudian di bidang mutu, terus kita akan di bidang mutu kita akan kejar mutu. Makanya ini kemarin barusan saya sampaikan kepada Bu Kasih agar segera dibuat surat untuk kita panggil ketua-ketua NGMP untuk kita cari guru-guru inti untuk kita adopsi ke sekolah-sekolah yang memang lemah pengelolaan PBM-nya. Kita akan cari alternatif nanti dengan rekan-rekan di NGMP. Bagaimana pola nanti kita akan pikir bersama, apakah guru-guru inti ini kita turun ke sekolah-sekolah tertentu untuk semua mapel yang diinformasikan untuk kita minta diajarkan istilahnya kalau istilah saya di cloning gitu. Nanti guru-guru itu nanti kita hadirkan ke sekolah untuk ngajar. Kalau sekolah itu memang lemah dari sisi mapel tertentu. Inilah sebuah program yang akan kita rencanakan sehingga tagihan yang diberikan kepada kita untuk peningkatan mutu kita akan bisa kejar. Insyaallah kemarin kita sudah sangat terbantu, juga masuk semua Aceh Timur kita. Banyak anak-anak kita yang diterima di perguruan tinggi. Ini beda dengan tahun yang lalu. Tapi tahun ini kita coba ke mutu. Nah, kalau berbicara mutu, bagaimana kalau misalnya ini berapa lama udah perpindahan ini Pak? Perpindahan ini sejak Januari 2019. Tapi setahun, baru satu angkatan kalau bisa disebutkan. Setahun lebih sedikit. Nah, dari perubahan itu kira-kira peningkatan ataupun bagaimana dengan situasi kelulusannya Pak? Kalau kita lihat sekarang ada perubahan nggak? Kelulusan kalau hari ini kan gini. Dengan masa COVID ini kemudian gini, kelulusan kebanyakan itu kita lulus, kecuali memang anak-anak yang sama sekali nggak sekolah. Tapi yang lain insyaallah kita bantu karena memang ini kan masa-masa
di mana mungkin anak-anak lebih beruntung, enggak, ya kan? Ya. Karena masa COVID ini. Ya, jadi enggak banyak hal yang bisa kita lakukan kecuali memberi ajaran yang baik kepada anak-anak, dan peningkatan kelulusan itu tetap ada peningkatan. Tapi kita tidak terfokus pada banyaknya kelulusan. Tapi yang penting hari ini yang membanggakan kita adalah kebanyakan anak kita itu diterima di perguruan tinggi. Seperti Indonesia banyak sekali di universitas. Berarti kalau kita ukur dengan diterima dari perguruan tinggi, berarti itu sudah banyak anak-anak kita memang diterima oleh. Iya, banyak diterima. Berarti ukuran itu yang kita. Ya, kalau SMA memang itu. Kita SMA itu kan membentuk anak-anak agar sebanyak mungkin itu diterima di perguruan tinggi. Kalau SMK, prioritas kita sebanyak mungkin anak-anak itu bisa diterima di di lembaga-lembaga, di industri-industri atau di perusahaan-perusahaan, karena memang mereka itu kita prioritasnya ke situ, tidak untuk melanjutkan. Dan alhamdulillah hampir kebanyakan siswa kita yang lulus dari SMK diterima di industri. Ada yang banyak yang diterima di industri dibandingkan tahun-tahun belakangan. Ada peningkatannya, boleh dikatakan. Peningkatan, meskipun itu industri kecil, misalnya di bengkel-bengkel kan. Nah, masih menyangkut dengan mutu sekolah tadi, Pak. Apakah misalnya dengan kondisi sekarang kita juga nggak menurun kualitas atau mutu kita, Pak, ya? Dengan kondisi belajar di rumah nggak tetap dijaga oleh ini, Pak? Enggak, karena gini kan, kita pressure kepala sekolah dari rekan guru. Kita tidak ada berpengaruh dalam pengelolaan PBM dengan kondisi ini, karena kita kan diberi sertifikasi. Saya sudah sampaikan kepada rekan-rekan sebagai kepala cabang agar ini dijaga, karena sertifikasi yang guru kita terima nanti akan diaudit di masa COVID ini. Kemudian cara mengauditnya apa? Dengan meminta dokumen-dokumen. Ya seperti itu sudah kita ada di BDR, dan nanti ada hal-hal lain yang nanti yang menyangkut dengan pemeriksaan itu sudah kita sampaikan kepada rekan jauh-jauh hari. Kita lihat ini sekarang beberapa waktu yang lalu kita sudah ditetapkan sebagai daerah new normal, ya kan? Nah, dari persiapan new normal itu sendiri, apakah sekolah kita nanti akan bertatap muka secara langsung, tapi dengan tetap pada protokol kesehatan, menjaga jarak dan segala macam? Apakah ada penetapan lain, Pak? Kira-kira dari situasi dari dulu misalnya agak ini, sekarang ke new normalnya sekarang, Pak. Apa kira-kira persiapan dari sekolah-sekolah kita untuk menuju new normalnya, Pak? Insya Allah kita karena daerahnya daerah hijau, di kondisi new normal nanti insya Allah kita akan tatap muka, belajar tatap muka. Cuma persiapan untuk mengikuti protokol kesehatan itu tetap kita jaga. Yang pertama kita sudah amarkan, kita sudah sampaikan kepada rekan-rekan kepala sekolah SMA, SMK dan SLB agar protokol kesehatan tetap dijaga, seperti di sekolah itu harus ada alat untuk cek suhu siswa. Kemudian ada alat-alat untuk cuci tangan, wastafel. Kemudian pakai masker. Kemudian ada jaga jarak juga harus menjadi fokus. Kemudian kerumunan siswa juga harus dihindari. Ini adalah hal-hal yang sudah kita sampaikan dalam rapat-rapat kepala sekolah. Tinggal hanya kita menunggu masa itu. Habis itu nanti kita akan evaluasi, kita akan awasi terus itu. Artinya persiapan untuk mendukung protokol kesehatan tetap dijaga, dan terus juga nanti kalau misalnya banyak siswa akan dibuat sheet, Pak, ya. Itu seperti itu, Pak, ya. Insya Allah nanti kita kayak ini kita ambil fokus misalnya ke SMA Perla, contoh yang karena di situ siswa yang paling banyak. Itu nanti kita akan belajar mungkin sampai sore, karena kan harus kita jaga protokol kesehatan, jaga jarak itu. Kalau kita datangkan semua siswa di pagi hari, tentu kan kita akan terjadi kerumunan, ini nggak bisa dihindari. Makanya insya Allah nanti akan belajar sampai sore, dan itu harus siap. Guru kita dan kepala sekolah harus siap. Kemudian contoh yang konkret adalah seperti sekolah SMA Perla, saya ulang lagi, ini kan numpukan siswa yang besar. Besar. Jadi persiapan tentu sudah dari sekarang kita mulai. Ini sekarang sedang kita minta untuk dibuat sumur bor dengan kapasitas casing besar, sehingga air nanti ke setiap lokal itu tersedia dengan
cukup. Ya. Ya, ini salah satu program kita. Oke. Di samping itu juga Pak, nanti kita juga nah sekarang sudah harus ada panitia khusus di sekolah-sekolah Iya. masing-masing. Nah, itu kan ada anggaran Pak. Ya. Dari mana nanti sekolah akan membiayai anggaran itu Pak? Anggaran itu pakai dana BOS kan dibolehkan pakai dana BOS karena ada program-program tertentu yang sudah dipending, yang kita tidak boleh lakukan kayak sampai akhir tahun nanti. Ya itu sudah sudah kita set agar anggaran-anggaran tidak terpakai itu digeser ke persiapan new normal itu. Iya. Ya itu sudah kita coba. Sudah di ini kan berarti boleh pakai dana Boleh, BOS. boleh pakai dana BOS. Nah, menyangkut dengan K13. Pak. Iya. Nah, kita lihat saya merasakan gini, Pak. Ini kalau boleh cerita sedikit, Pak. Saya melihat sekolah di kita di Aceh. Lalu waktu dulu anak saya pindah ke Jogja. Nah, saya merasakan bukan kita rendahkan sekolah di kita kan. Tapi metode belajarnya sangat luar biasa di sana. Mereka tahun 2000 itu mereka udah mempergunakan K13. Artinya anak-anak dibebaskan untuk berinteraksi, untuk apa yang dipikirkan oleh si anak-anak dan segala macam. Nah, sekarang kita baru mulai di sini. Nah, bagaimana untuk melihat K13 itu sendiri dan penerapannya di sini? Bagaimana itu, Pak? Kalau dari pengawasan Bapak ataupun dari evaluasi terhadap sekolah itu bagaimana, Pak, sekarang? Ini kayaknya kita rata-rata udah K13. Sudah K13. Cuman kan sudah full K13 kayak tahun ini kita sudah full K13. Kalau tahun kemarin kita masih sebagian K13, sebagian kecil masih pakai kurikulum 2006. Jadi ini sudah full K13 karena memang kalau kita lihat dari segi efektivitasnya itu lebih baik di K13 karena metodenya ini kan agak beda. Bisa pakai media, bisa pakai alat. Kalau dulu kan tidak orientasinya ke situ. Saya rasa lebih, meskipun penerapan ini kan tidak begitu berjalan sebagaimana daerah-daerah lain karena memang kita kan untuk merubah pola pikir manusia ini kan tidak semudah membalik telapak tangan, jadi butuh waktu. Insya Allah nanti satu ketika dalam waktu dekat kita juga akan bisa seperti rekan-rekan lain yang berada di provinsi lain, insya Allah. Nah, upaya untuk menyamakan Pak itu, adakah pelatihan-pelatihan yang diberikan baik untuk guru, untuk ini pembimbing sendiri? Kalau pelatihan untuk K13 cukup intens dilaksanakan, baik di tingkat provinsi maupun di sini. Di tingkat sekolah juga ada dianggarkan dana untuk peningkatan mutu guru dengan pakai dana BOS. Berarti nanti tergantung dari pola pikir masing-masing guru ya. Kalau misalnya nanti dia udah di pola pikir yang sama dengan dengan pelatihannya nanti jadi lambat laun akan terbawa sendiri Pak ya. Akan karena kita masih terpola dengan dengan sekolah yang lama dengan pendidikan pola-pola lama kan, tapi akan pelan-pelan bergerak ke yang bagus. Saya yakin pasti nanti guru-guru kita akan berubah pola pikirnya karena dengan intensitas bimbingan. Kecuali dalam bulan masa-masa ini yang tidak bisa kita laksanakan kan, meskipun di perencanaan penggunaan anggaran di sekolah sudah anggarkan, tapi kan nggak bisa kita laksanakan. Oke Pak, terakhir sebagai penutup Pak, kira-kira menurut Bapak dari dulu perubahan dari provinsi, perubahan dari undang-undang Pak ya, dari dulu misalnya tunduk ke dinas masing-masing, dinas kabupaten kota, nah sekarang sudah masuk ke provinsi. Nah, dari situasi itu kira-kira menurut Bapak gimana? Sebagai penutup, dan kami berharap juga kalau ada pesan yang Bapak ingin sampaikan pada guru-guru Bapak untuk di sekolah-sekolah, itu Bapak sampaikan sebagai penutupnya. Oke. Gini, pada prinsipnya kita berubah perpindahan ke provinsi juga tidak jadi masalah. Yang penting kan pendidikan itu tetap jalan. Waktu di kabupaten juga kita aman dan sampai ke sana juga aman. Makanya ini hadirnya Dinas Cabang adalah untuk menjaga agar guru itu aman gitu, bisa kita layani gitu. Kan bisa layani dengan baik sebagaimana dulu dia mendapat layanan di Dinas Kabupaten. Hari ini hadirnya kami adalah untuk mengganti itu. Jadi tidak repot sekali harus ke provinsi. Pemerintah kan sudah berpikir sampai ke situ. Jadi kita semua harus menyambut baik ini. Kemudian pesan saya kepada rekan-rekan, mari kita bekerja keras, berikhtiar dengan maksimal agar anak-anak kita bermutu. Jadi ini harapan kami, kerja dengan baik,
lambat laun kita pasti bisa menyaingi daerah-daerah lain. Kita yakin itu dengan upaya pemerintah di tingkat provinsi yang sangat intens dengan program-programnya. Jadi kita ikuti. Sehingga rekan-rekan, saya berharap Anda tolan guru-guru saya, guru-guru kita semua untuk bekerja maksimal demi anak-anak bangsa agar bisa mengganti posisi kita nantinya. Saya kira hanya ini pesan saya. Oke, terima kasih banyak Pak Ya. telah menyempatkan waktu pada hari ini sehingga waktu Bapak banyak terbuang sebenarnya hari ini. Tapi alhamdulillah kami diterima dan disambut dengan baik. Dan harapan kita juga kepada teman-teman yang menyaksikan video ini semoga menjadi manfaat dan termotivasi dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Husaini tadi. Terima kasih banyak buat semua, terima kasih buat pemirsa yang telah menyaksikan video ini dan setia dengan kami bersama, dan jangan lupa share video ini. Mudah-mudahan kita akan terus berkembang di JASIM 4 channel ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.